Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf ghain. Huruf ghain, bukan ghain ya, huruf ghain. Sifat huruf ghain ini memang karena makhrajnya dari paling atas di bagian tenggorokan, maka hurufnya mungkin kalau dari segi mungkin kalau huruf-huruf dari lidah atau huruf-huruf dari bibir bisa kelihatan, tapi kalau huruf-huruf tenggorokan biasanya tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakannya ya. Di antara sifat-sifat huruf ghain ini adalah yang pertama ada sifat jahar, yaitu nafas ditahan, yaitu ketika seperti itu. Jadi bukan anginnya keluar nggak, tapi nafasnya keluar nggak, tapi nafasnya ditahan dan juga memiliki sifat yang kedua adalah sifat rakhawah. Jadi dia huruf ini agak kendor ya, jadi dan kita merasa ya. Jadi ketika huruf ghain ini sukun, kita merasa seperti kalau kita main sabun tuh seperti itu. Jadi kita merasa di sini ada getaran ya, seperti itu. Sifat yang ketiga adalah sifat isti'la, yaitu punggung lidah naik ke langit-langit di bagian yang lembut. Jadi isti'la. Jadi lidah kita ditekuk seperti ini dan bagian punggungnya agak mendekati ke bagian langit-langit di mulut. Seperti itu. Terus sifat berikutnya adalah sifat infitah, yaitu sebagian besar dari muka lidah, yaitu tidak menempel atau tidak mendekati ke langit-langit. Jadi Jadi beda sama huruf-huruf yang memiliki isti'la dengan itbaq, jadi suaranya gitu. Tapi kalau isti'la dengan infitah, dia tebal tapi tidak terlalu tebal. Jadi suaranya jangan enggak, tapi agak kebuka. Jadi tidak terlalu merapat atau tidak sebagian dari lidah tidak terlalu menempel atau mendekati ke langit-langit, tapi dia agak renggang. Nah, karena apa? Nanti di situ angin keluar ya. Jadi itulah yang membuat huruf ini tidak begitu tebal. Jadi tidak suara anginnya tidak di dalam dengan tapi seperti itu. Dan juga sifat terakhir adalah sifat ismat, yaitu artinya tidak lancar dan berhati-hati dan hati-hati. Jadi ketika kita melafalkan huruf ghain dengan gain semaunya kita, seperti huruf G ya. Jadi huruf G dengan huruf ghain itu beda. Jadi ya. Jadi kita berasa getaran di di bagian tenggorokan kita yang bagian atas. Nah, khususnya misalnya ketika melafalkan huruf ghain yang sukun di kalimat al-maghdubi. Nah, ini untuk para imam-imam nih. Al-maghdubi, jangan maghdubi atau magdubi, atau apalagi misalnya dia qalqalah maghdubi. Nah, itu salah. Jadi maghdubi ghairil maghdubi, seperti itu. Sebelum kita bagaimana cara pelafalan mempraktekkan huruf ghain dalam ayat, kita latihan dulu bagaimana melafalkan huruf ghain di huruf-hurufnya atau di harakat-harakat yang berbeda. Kita melafalkan huruf gha ya, kita perhatikan, kita bisa merasakan di sini ya. Jadi ketika kita sama-sama sahabat Quran latihan huruf gha, kita pegang di sini agar kita merasa makhraj huruf ghain. Ri, ru, Jadi ketika melafalkan huruf ghain, perhatikan bukan gha, berarti itu bukan ada jahar ya. Karena sifat huruf ghain jahar, bukan hams. Kalau gha berarti itu adalah sifat hams, angin yang keluar dari mulutnya. Tapi ini enggak. Kalau seperti ini. Terus ketika huruf sifat rakhawahnya jelas, dengan atau menyamakan huruf ghain dengan huruf kha, atau menyamakan huruf ghain dengan huruf jim atau huruf-huruf yang lain, itu salah. Jadi huruf ghain keluarnya dari bagian sini, bagian paling atas dari bagian tenggorokan, maka ketika melafalkan dari maupun fathah, kasrah, dhamma ataupun sukun, kita bisa merasakannya. Ri, ru, Kalau misalnya nih bagi imam-imam nih, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairi. Ghairi, bukan goiri. Apalagi kalau misalnya melafalkan huruf G terus pakai pakai bibir lagi, gerakan bibir, goiri. Nah, bukan goiri tapi bibir tidak bergerak. Ghairi, ya, ghairi. Ya, bibirnya bukan dimonyong karena pengen cara dapat tebalnya atau isti'alanya, tidak. Jadi cara melafalnya ghairi. Terus yang sukun ghairil maghdubi, ya. Maghdubi seperti itu. Ya. Mari sahabat Quran kita buka Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 6 karena di situ ada beberapa huruf ghain yang sukun. Jadi perhatikan ketika melafalkan huruf ghain sukun ini jangan sampai kita menyamakan ya huruf ghain dengan huruf G. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Perhatikan sawa'un 'alaihim astaghfarta, jangan astaghfarta. Nah, ini juga bagi sahabat Quran nih, ketika kita istighfar dengan astagfirullah, tapi astaghfirullah, jelaskan huruf ghainnya, astaghfirullah. Jadi kalau misalnya ada musibah atau kita misalnya pengen bertaubat ya ada penyesalan karena kita berbuat dosa, jangan astagfirullah tapi astaghfirullah, karena nanti kalau istighfarnya nanti lebih khusyuk lagi, seperti itu. Mudah-mudahan sahabat Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pelafalan huruf ghain, dan perhatikan ya, astaghfirullah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf fa. Nah, sifat-sifat huruf fa, mungkin ada yang mengatakan sifat-sifat huruf fa sih, atau huruf fa ini sebenarnya mirip seperti huruf F yang dalam bahasa Indonesia. Ya memang agak mirip-mirip, tapi pasti huruf fa dalam bahasa Arab ada agak sedikit berbeda dengan huruf fa atau F yang di bahasa Indonesia. Di antara sifat-sifat huruf fa adalah yang pertama al-hams, ya. Hams itu yaitu berdesis lepas, ya. Jadi f, jadi fa maupun berharakat fathah, kasrah ataupun dhamma, yaitu ataupun juga sukun, itu berdesisnya lepas. F, fa seperti itu. Yang kedua sifat rakhawah. Sifat rakhawah ini artinya suara yang tidak ditahan atau tidak tertahan. F. Jadi suaranya lepas dan juga berdesisnya juga lepas. Fa, fa seperti itu. Yang sifat ketiga adalah istifal, berarti ketika membaca huruf fa lidah kita datar. Fa, fi, fu, datar. Ya. Terus yang sifat keempat adalah sifat infitah, yaitu ketika melafalnya yaitu lidah atau rata-rata dari bagian besar dari lidah tidak menempel atau tidak mendekati ke langit-langit. Fa, fi, fu, f, seperti itu. Yang sifat terakhir adalah sifat idlaq. Sifat idlaq ini adalah sifat yang dimana ketika melafalkan huruf fa atau yang huruf-huruf yang memiliki sifat idlaq, yaitu keluarnya dengan lancar dan ringan, ya. Beda sama misalnya huruf ghain, yaitu isma, jadi harus hati-hati gitu. Enggak, tapi huruf fa keluarnya lancar, ya, keluarnya lancar dan ringan. Fa, seperti itu. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf fa, tapi satu lagi nih, sebelum kita membahas tentang kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf fa, kita latihan dulu bagaimana cara melafalkan huruf fa terlebih dahulu, ya. Perhatikan sahabat Quran, fa, fi, fu, f. Fa, fi, fu, f. Nah, ketika kita melafalkan huruf fa, kesalahan yang sering terjadi adalah kita menyamakan huruf fa dengan huruf pa. Ini mungkin di beberapa daerah melafalkan huruf fa itu huruf p, ya. Jadi bukan al-fatihah tapi al-pa, fatihah, kan, bukan pa.
Jadi kesalahannya apa? Kesalahannya dia mengeluarkan huruf fa dari dua bibir, sedangkan makhraj huruf fa ini adalah dari gigi seri bagian atas dan bagian dalam dari bibir yang bawah. Fa ya, dan keluarnya lembut ya, keluarnya lancar dan ringan. Fa. Tidak boleh ketika melafalkan huruf fa itu terlalu tekan. Fa. Karena kalau terlalu tekan itu hurufnya kesannya jahar, yaitu tidak ada desisnya. Fa seperti itu. Sedangkan ketika melafalkan huruf fa itu berdesisnya lepas, suaranya tidak tertahan dan juga keluar hurufnya dengan ringan dan lancar. Ulang lagi. Fa. Dan juga kalau kita lihat ketika melafalkan huruf fa ini kita berasa sekali angin yang keluar. Fa. Karena dari sifat hams tadi. Hams berarti berdesis yang lepas. Jadi ketika melafalkan huruf fa berasa angin agak kencang ketika melafalkan huruf fa. Fa, fi, fu, f ya. Jadi ketika sukun, huruf fa ketika sukun itu jelas ya. F ada hamsnya yang kencang, terus juga sifat rakhawah. Jadi kalau sifat rakhawah berarti tidak terlalu kencang atau pertengahan, tapi dia kendor. F agak suaranya agak panjang. F seperti itu. Sahabat Quran, mari kita bersama-sama membuka surat Asy-Syams. Kita akan membaca 3 ayat terakhir, di mana di setiap ayat di situ ada pelafalan huruf fa, ya, mau fa fathah atau kasrah ataupun dhammah. Nanti kita belajar bersama juga bagaimana cara melafalkan huruf fa ketika bertasydid, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Ketika kita membaca huruf fa, ya, seperti di ayat yang pertama faqala. Harus jelas fa, angin yang berdesisnya lepas, fa, terus juga infitah dan istifal, lidah yang datar, terus mulut yang kebuka. Kita perhatikan sifat-sifat ini ketika melafalkan huruf fa. Nah, perlu diperhatikan lagi kalau misalnya ada huruf dari bibir bergandengan dengan huruf fa. Misalnya contoh seperti tadi yang kita baca bidzambihim fasawwaha. Nah, di situ perlu kita fa-nya agak dikit diperjelaskan. Jangan sampai bidzambihim fa atau misalnya karena mim atau ba makhrajnya kan dari dua bibir, sedangkan huruf fa satu saja. Jadi jangan sampai kita lebih memfokus ke huruf yang syafatain yang pertama, jadi huruf yang fa ketinggalan. Bidzambihim fa, enggak bidzambihim fa. Jadi di situ penegasan bahwa kalau ada dua huruf bibir bergandengan, maka dua huruf tersebut kita harus setiap huruf kita beri haknya atau sifat-sifatnya harus diperjelaskan. Bidzambihim, sifat-sifatnya harus jelas, huruf mimnya, dan fasawwaha, sifat-sifat huruf fa juga harus diperjelaskan di situ. Bidzambihim fa. Terus ayat terakhir wala yakhafu uqbaha. Jadi fa ketika dhamma pun itu harus jelas fu. Jadi jangan bilang kan dari bibir, berarti gimana cara dhammahnya? Tetap bisa walaupun hurufnya dari syafatain, tapi juga ketika melafalkan huruf fa yang dhammah harus juga dengan sempurna. Fu seperti itu. Wala yakhafu seperti itu. Mudah-mudahan sahabat Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melafalkan huruf fa. Jadi jangan sampai lupa, bukan Fatihah tapi Al-Fatihah, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf qaf. Nah, qaf bukan kaf, tapi qaf yang tebal. Nah, sifat-sifat huruf qaf adalah yang pertama ada jahar, terus ada syiddah, ada isti'la, ada infitah, ada ismat dan qalqalah. Ya.
Jahar artinya apa, syiddah artinya apa, nanti kita tapi sebelumnya kita akan latihan bersama-sama bagaimana cara pelafalan huruf qaf. Perhatikan ketika melafalkan huruf qaf, bibir kita tidak boleh gerak, nggak boleh ko, tapi ko, seperti itu. Dan juga ketika melafalkan huruf qaf, tebal ya suaranya. Ko, ya, boleh pegang di sini, di bagian bawah sini, supaya kita merasakan, oh bibir kita bukan ko, berarti kalau kita bergerak atau berasa bergerak berarti salah. Ko, ki, ku, ako. Ko, ki, ku, ako. Seperti itu. Sifat yang pertama adalah sifat jahar. Jadi nafas ditahan. Asal huruf qaf ini itu tidak ada qalqalah. Asalnya tidak ada. Jadi ak atau ko. Jadi kalau kita taruh tangan kita di sini itu tidak ada angin kan ka ya. Jadi kalau misalnya kesalahan yang sering terjadi itu ketika melafalkan huruf qaf anginnya berlebihan. Ka ya, mustaqim, kim, enggak bukan ki tapi qi, tidak ada nafas yang berlebihan. Jadi karena di situ ada sifat jar, yaitu artinya nafas yang tertahan. Terus sifat yang kedua adalah sifat syiddah, suara yang tertahan. Jadi ak, ya, suara yang ditahan. Ak, ya, bukan enggak. Jadi suaranya syiddah, ak, di situ saja. Tidak boleh tengah-tengah ataupun agak kendor. Karena memang huruf qaf ini susah, kalau dikendorkan juga agak susah. Jadi karena sifatnya sifat syiddah, jadi suaranya yang tertahan. Ak, seperti itu. Sifat yang ketiga adalah sifat isti'la. Nah, di sifat isti'la ini adalah sifat di mana kita merasa bahwa ketika mendengarkan huruf qaf itu agak sedikit tebal. Nah, di situ karena ada sifat isti'la. Jadi cara kita isti'la, cara menebalkan suara ketika melafalkan huruf qaf, lidah kita ditekuk atau kita mengangkat bagian punggung lidah. Ko. Nah, seperti itu, bukan ko. Kalau misalnya berubah sedikit atau lidah kita sedikit datar atau kita berubah ke sifat istifal, yaitu lidah kita datar, itu suara qafnya berbeda. Ka, itu karena anginnya keluar. Isti'la itu dia menjaga angin di dalam mulut, maka suaranya seperti ngelembung. Ko, seperti itu. Sifat yang keempat adalah sifat infitah. Jadi ketika kita melafalkan huruf qaf, sebagian besar dari lidah tidak begitu nempel dengan langit-langit, jadi agak longgar. Ko, bukan ku. Karena suaranya beda. Kalau ku itu terlalu nempel. Ku, tapi ko seperti itu. Sebenarnya wa qalu, ko seperti itu. Terus yang sifat kelima adalah sifat ismat. Yaitu ketika melafalkan huruf qaf itu harus berhati-hati dan pelan-pelan ya. Karena apa? Karena huruf qaf itu perlu benar-benar perlu hati-hati ketika melafalnya, karena kalau sedikit bagian punggung lidah berubah makhraj atau sedikit maju ke depan, dia otomatis akan keluar angin berlebihan, yaitu pindah ke makhraj huruf ka. Ko, ka, karena mereka sangat berdekatan. Ya, jadi ismat, sifat ismat ini kita ketika melafalkan huruf qaf itu perlu berhati-hati. Sifat yang terakhir adalah sifat qalqalah, yaitu memantulkan suara. Jadi karena huruf qaf memiliki sifat jahar dan syiddah, maka secara untuk melafalkan huruf qaf dengan cara yang lebih mudah, yaitu memantulkan suara huruf qaf. Jadi asalnya huruf qaf itu ak seperti itu, atau qa seperti itu. Tapi ketika sukun itu sangat sulit ya bagi orang Arab untuk melafalkan huruf qaf yang sukun kalau tidak qalqalah. Jadi ak itu merasa karena suara sudah tertahan, nafas sudah tertahan, jadi sulit ketika melafalkan huruf qaf yang sukun. Oleh karena itu ketika qaf sukun khususnya, yaitu diberi sifat qalqalah, memantulkan suara. Jadi ak. Jadi makhraj qaf ditutup, terus memantulkannya tutup, terus kebuka lagi. Ak. Seperti itu. Dan qalqalah memang ada dua bagian atau dua cara melafalkan huruf qalqalah, yaitu ketika qaf sukun, ya, huruf sukun asli ataupun tidak asli, itu caranya enteng, ya. Jadi misalnya aqo, iqtaraba. Nah, kalau qafnya tasydid, khususnya apalagi kalau di akhir kata, jadi suaranya agak aqo. Jadi menempel, terus agak lama sedikit tapi dibuka lagi. Tapi kalau
qalqalah sughra yaitu aqo langsung ditutup terus kebuka. Tapi kalau qalqalah kubra yaitu di tasydid yaitu lidah makhrajnya menempel ke langit-langit terus ditahan, baru dibuka. Aqo seperti itu ya. Mari sahabat Quran, kita latihan lagi bagaimana cara pelafalan huruf qaf, fathah, kasrah, dhamma dan sukun dan tasydid. Q, qi, qu, aqo ya. Beda ya. Aqo seperti itu. Baik, kita akan baca bersama-sama awal surat Al-Qari'ah ya. Jadi jangan baca lagi Al-Qari'ah ya, Al-Qari'ah ya. Surat Al-Qari'ah ya, dari ayat 1 sampai ayat 3 karena setiap kalimat Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai 3 itu ada memiliki huruf qaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Shadaqallahul azim. Perhatikan sahabat Quran, kita ketika melafalkan Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, qafnya tebal yaitu memiliki sifat isti'la dan tidak bergerak bibirnya. Al-Qari'ah bukan Al-Qari'ah tapi Al-Qari'ah. Terus di ayat terakhir wa ma adraka, ka tipis sekali. Terus mal qari'ah dia agak tebal. Jadi jangan sampai qaf itu kita nyamakan ko, berarti qaf itu kita menyamakan dengan huruf K tapi kita ketambahin O ujungnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi makhrajnya beda. O seperti itu. Mudah-mudahan sahabat Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan melatih lidahnya untuk huruf qaf khususnya. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.